Bertemu lagi kita di channel YouTube Bronson Audio Jakarta. Nah, di video kali ini kita ada Toyota Velfire seri baru. Kita sudah upgrade full audio system depan sampai belakang, penambahan subwoofer, penggantian head unit, dan ada DSPM terbaru juga nih yang lebih canggih dari sebelumnya. Nah, di mobil ini bisa jadi referensi buat teman-teman karena di mobil ini kita membangun sistem audio itu dengan konsep OEM look. Sama sekali tidak ada perlihatnya perubahan sama sekali. Bagian dashboard sekalipun, head unitnya pun kita upgrade yang plug and play. Subwoofer juga tidak terlihat. Nah, nanti bakal kita ulas satu persatu komponen apa aja yang kita pakai dan penempatannya seperti apa. Oke, yuk sekarang kita buka bagasinya. Udah disiapin produk-produk di sini, kita bahas bareng-bareng. Let's go. Ini dia teman-teman, komponen-komponen sistem audio yang sudah terpasang di Toyota Velfire yang satu ini. Nah, kita mulai dari head unitnya dulu. Head unitnya kita menggunakan Pioneer seri DEMA ZS9350. Dia ada dua seri, ngeluarinnya ada ZS sama ZF. Bedanya yang ZS ini adalah slim. Nah, ini plug and play ya buat Velfire, Alphard, buat Fortuner yang bawaannya udah 9 inch. Ini plug and play tanpa harus ganti frame-nya. Dan bedanya kalau sama yang seri ZF itu dia floating. Kalau yang ZF itu biasanya ya tergantung selera masing-masing ya. Ada yang lebih demen ngeliat head unit yang modelnya floating, ada yang lebih demen ngeliatnya slim aja OEM gitu. Contohnya seperti ini. Ini adalah seri high-end dari Pioneer, udah HRS audio, udah Full HD, ada Karafe Assist ya, bisa nonton YouTube-nya. Jadi udah enak banget lah secara entertainment, CarPlay dan Android Auto-nya juga udah wireless juga. Nah, lalu dari head unit kita ke speaker depannya. Nah, speaker depannya kita menggunakan speaker premium dan special edition juga dari Rainbow Anniversary Edition. Ini adalah three-way ya, three-way yang koaksial. Jadi untuk tweeter dan mid-range itu dia menjadi satu kesatuan. Biasanya teman-teman kan kalau ngelihat speaker koaksial itu mid-bass aja sama tweeter tuh, itu yang kita sebut koaksial biasa itu umumnya yang lebih sering orang-orang beli. Nah, ini uniknya itu adalah tweeter dan mid-range-nya dia berbentuk koaksial. Nah, penempatannya kita letakkan di tempat bawaan Toyota Velfire ini yang memang sebelumnya juga diisi dengan speaker full range. Jadi sama-sama muat karena size-nya sama kurang lebih. Nah, speaker mid bass ya kita letakkan di balik pintu. Jadi sama sekali tidak ada terlihatnya perubahan di bagian depan, terutama bagian speakernya. Nah, ini dengan keuntungan seperti ini teman-teman yang pengen OEM look bisa menggunakan full range ini ya, Anniversary Edition ini rekomen karena secara tidak langsung juga untuk speaker atasnya itu, yang full range itu, yang tweeter sama mid range itu, otomatis dia makan cutting frekuensi itu lebih rendah. Lebih rendah sehingga teman-teman bisa merasakan suara panggung, terutama panggung pun jadi lebih naik karena suara yang dimakan itu lebih banyak ada di atas. Nah, mid bass-nya ya mungkin sampai 400-500 mid bass-nya. Nah, nih di sini dia jangkauan makan frekuensi lebih banyak daripada teman-teman upgrade two-way yang tweeternya di ujung gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke speaker belakangnya. Speaker belakangnya juga kita menggunakan speaker komponen two-way. Rainbow juga experience line yang two-way-nya. Jadi tweeternya sama ada di balik pintu. Bawaannya udah ada ya, door trim-nya itu, dan speaker mid bass-nya juga di bagian bawah. Sama sekali tidak terlihat adanya perubahan. Nah, dari speaker kita ke subwoofer ya. Subwoofer kita menggunakan subwoofer terbaru dari Crescendo nih teman-teman. Ini adalah Revolution 110. Ini ukurannya 10 inch. Seperti yang teman-teman lihat di bagasinya juga tidak ada perubahan.
Dan sebenarnya Pak subwoofer itu ada di bawah sini. Jadi sama sekali nggak ada perubahan, kita custom itu bagian bawahnya, space kosongnya itu, dan kita buatkan cover lagi, kita cover, kita bungkus, tapi ada lubangnya. Jadi teman-teman nggak bakal ngeliat ada lubang, karena kita kasih grill, habis itu baru kita bungkus. Jadi dia nggak full kayu ujung ke ujung ya, ini supaya bahasa itu suara itu bisa keluar dengan lepas gitu, nggak ketahan jadi ya. Lalu untuk DSP-nya kita menggunakan Helix P6, ini keluaran terbaru teman-teman nih. Yang biasanya itu Helix P6 aja, nah yang kali ini Helix P6 Ultimate. Jadi ini adalah generasi terbaru dari Helix P6 MK2 yang sebelumnya kita sering pasang. Ini secara output watt mereka keluarkan jauh lebih besar ya, mereka klaim lebih besar dibanding yang seri MK2-nya. Dan secara performance pun sudah kita rasakan, hasil suaranya nanti teman-teman bisa dengar sendiri di sesi tes sound. Kita coba nanti. Nah, lalu untuk mengangkat subwoofer ini supaya dia bisa nendang tanpa keteter ketika teman-teman pengen lagu yang sedikit ngebeat, kita tambahkan monoblock ampli dari Zapco ST500X. Jadi ini kombinasi yang pas semua ya. Nggak ada yang nganggur juga. Untuk speaker depan kita main aktif, dan speaker belakang kita main pasif. Dan sisanya subwoofer. Oke, jadi kurang lebih sistemnya seperti itu. Nah, sekarang kita bareng-bareng ke dalam yuk. Kita sesi tes sound, kita tes lagu vokalnya dengan suara OEM Milko ini. Seenggaknya teman-teman bisa dapat gambaran nih. Kira-kira bisa dapat suara seperti apa sih? Nah, yuk kita coba. Karena ini suara bisa naik banget. Rasa three-way kalau disebut orang gitu kan. Yuk, kita coba ke dalam yuk.爱若能天长地久，爱若能长相厮守，我不会在乎是非对错。心如果不能守候，心如果不能停留，我不会回心转意问对错。爱过的人擦肩而过，你是否要回首？一息片刻难忘却你曾经那么温柔。你的爱给了谁？要怎样才能收得回？是否我们让彼此都太累？要如何才能收得回？不要让。Gimana teman-teman, setelah kita tadi dengerin bareng-bareng hasil suaranya, gila itu tadi pas lagu Mandarin juga vokalnya suara tenggorokan itu jelas banget ya. Vokalnya di center, tengah. Jadi untuk preset di mobil kali ini kita ada di driver seat karena ownernya memang lebih sering nyetir langsung. Nah kalau teman-teman yang udah lama ngikutin channel YouTube Bronson Audio udah tau lah ya, kita sering kadang buat yang di preset bangku belakang,
ada yang all seat, semuanya merasa enak, driver seat, ya macem-macem lah. Ini semua tergantung dari yang request mobilnya. Dan untuk lagu ngebassnya juga asik ya. Ini jadi untuk semua suaranya ini udah enak banget didengar, nggak ada yang nyerang sama sekali, semuanya harmonis banget, suaranya mundur di sana. Jadi secara nggak langsung, ini kan kabin Alphard ini kan apa ya, luas ya, gede ya. Jadi kita benar-benar ngerasain apa ya, sound stage-nya itu jadi enak banget, ketara banget titiknya gitu. Vokalnya bisa di tengah, instrumen-instrumen gitarnya di sebelah kanan. Seperti tadi teman-teman mungkin kalau dari earphone kurang berasa ya. Jadi teman-teman kalau misalnya emang pengen ngerasain langsung suara audio sistem mobil udah di-upgrade tuh kurang lebih seperti apa, teman-teman bisa datang juga ke workshop kita. Sekalian konsultasi juga niat teman-teman tuh pengen upgrade audio seperti apa, dan kalau misalnya memang kebetulan saat itu ada mobil yang udah jadi, audio sistem kita welcome banget buat ngasih teman-teman tes sound di dalam mobilnya langsung. Biar dapat rasa ya. Dan untuk hasil suaranya juga bisa menjadi seperti ini, itu semua berkat dari DSPM itu perangkat yang cukup berperan besar ya. Karena dia dari prosesor itu dia yang mengatur equalizernya dari masing-masing speaker, leveling dari masing-masing speaker, gainnya nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan, dan ada crossover point cuttingnya itu supaya masing-masing speaker itu bisa mengeluarkan suara maksimal di frekuensinya masing-masing gitu. Oke, kalau gitu kurang lebih pembahasan gue tentang Toyota Velfire itu sampai sini aja. Jadi buat teman-teman yang punya Velfire atau Alphard, spek ini bisa diterapkan di mobil teman-teman. Jangan takut, kalau pengen konsultasi dulu, nanya-nanya dulu juga boleh. Dan lupa satu hal nih, gue lupa bahas, mobil ini sudah kita pasangkan full peredaman menggunakan Dr. Artex Iridium ya, dan lantai depan juga kita double menggunakan vibro barrier. Jadi mobil yang tadinya mungkin teman-teman rasa udah nyaman atau gimana, jadi memang banyak banget di workshop kita sekelas Velfire, Alphard, bahkan Lexus LM pun masih memasangkan full peredaman. Karena itu selain membuat teman-teman lebih kedap dari bising luar, itu juga membuat apa ya, support sistem akustik yang teman-teman punya sistem audionya. Jadi suaranya bisa lebih fokus, lebih kontras, dan kalau misalnya jalan dalam kecepatan tinggi tuh nggak banyak yang miss jadinya. Itulah salah satu fungsi peredaman. Dan buat teman-teman yang suka sama video-video kita atau udah lama nonton video kita tapi belum subscribe kita, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan nih, karena setiap minggunya di hari Kamis kita bakal upload satu buah video terbaru jam 6 sore. Mobil apapun itu yang sudah dibangun di Bronson Audio. Kalau misalnya teman-teman nggak sabar, teman-teman bisa scrolling ke bawah, udah banyak video kita, portofolio kita, atau yang pengen konsultasi via online, via WhatsApp, bisa follow Instagram kita juga di Bronson_audio. Di bio kita nanti akan ada link yang mengarahkan teman-teman langsung direct ke kontak WhatsApp kita. Jangan takut untuk konsultasi, karena konsultasi itu gratis. Kita bakal berusaha sebisa dan sebaik mungkin untuk merespons teman-teman. Oke, kalau gitu gue tutup sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.